A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidana Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah yang dijadikan Tuhan oleh manusia oleh segala sesuatu seluas langit dan bumi. Allah dijadikan Tuhan karena Allah itu tempat berpegang bagi manusia. Apabila manusia membentuk dirinya, itu dengan Allah itu diri manusia dibentuk. Apabila manusia memelihara dirinya, dengan Allah itu manusia memelihara diri. Apabila manusia ingin menyempurnakan jiwa raganya, itu dengan Allah itu manusia menjadi sempurna. Nah, itu. Di samping itu,
Al-Quran menuntut manusia untuk mengikuti aturan, patuh kepada hukum, beramal. Aturan-aturan yang diberikan, perintah yang diberikan, itu harus diamalkan oleh manusia. Dengan itu manusia dipelihara, dibentuk, disempurnakan. Jadi kalau manusia berpegang kepada Allah, yang dipegang itu apa? Tentu petunjuknya, aturannya, perintahnya. Itu yang dipegang. Apabila Allah berusaha menyempurnakan manusia, yang menyempurnakan manusia itu apa? Ilmu yang diamalkan, perintah yang dijalankan. Itu yang bekerja menyempurnakan manusia. Itu yang dikatakan Allah itu. Kenapa manusia bersandar kepada Allah? Dengan Allah urusan selesai. Yang dikatakan Allah itu ilmu itu, jalan itu. Dengan itu urusan selesai. Itu deh. Allah itu maha mengetahui. Yang mengetahui ilmu. Ilmu itu adalah sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu melihat, maha melihat. Melihat yang tersembunyi, melihat yang nyata. Tahu yang gaib, tahu pula yang nyata. Pengetahuan itu. Jadi Allah itu sebuah ilmu. Allah itu bukan makhluk. Bukan. Tidak bertubuh zat. Tidak bertubuh nur. Allah itu sebuah ilmu. Itu yang diamalkan oleh manusia. Allah menyatu pada tubuh manusia, meliputi diri manusia. Yang menyatu itu ilmu itu. Itu jalan itu. Jalannya tubuh. Jalannya makhluk, jalannya zat. Itu yang menyatu dengan tubuh manusia, dengan langit dan bumi. Jalan ini. Sehingga manusia tidak bisa keluar dari jalannya itu. Manusia tidak bisa keluar dari ilmunya. Kenapa? Karena sempurnanya manusia di dalam jalan itu. Di dalam ilmu. Kalau manusia keluar dari jalan, maka dia menjadi manusia tidak sempurna. Rusak, hancur. Itu deh. Jadi Allah itu
dijadikan Tuhan, dijadikan pegangan. Nah, ingat Allah. Yang diingat itu apa? Bukan tubuhnya. Nah, bukan zatnya. Nah, kita tidak tahu itu. Nah, itu yang kita ingat itu jalan itu ilmu. Nah, itu. Ya. Bagaimana cara hidup yang baik, yang benar, yang menyelamatkan, itu diingat. Bagaimana cara berdagang yang menguntungkan. Bagaimana cara membangun keluarga yang baik. Ada ilmunya. Ilmunya itu diingat. Ada caranya, ada tekniknya. Itu harus diingat itu. Ingat Allah lebih besar manfaatnya. Nah, manfaat yang besar itu kalau kita tahu ilmunya, tahu hukum akibatnya, di situ kita mendapatkan manfaat yang besar. Nah, tuh. Ya. Jadi orang-orang yang mengingat Allah, artinya mengingat ilmu, mengingat caranya, jalannya, hukum sesuai akibatnya. Orang-orang itu yang terhindar dari akibat-akibat buruk. Atau orang itu yang terhindar dari kesalahan. Ya, tidak pernah berbuat salah. Atau kalau kita tahu ilmunya. Ya, kenapa? Ya, contohnya berjudi. Ya. Kalau kita berjudi tentu harta kita terkuras. Nah, apabila harta terkuras, tentu makan minum anak istri terganggu. Itu harus diingat. Nah, setiap kali kita ingin berjudi, kita ingat akibatnya. Apa akibatnya nanti kepada keluarga? Tetapi kalau kita tidak ingat akibat-akibat itu, kita pasti berjudi. Terdorong untuk berjudi. Itu. Ya. Ada orang yang sholat, tapi di luar sholat dia berzina. Karena dia lupa. Itu. Kalau dia berzina, tentu itu mengganggu, misalkan saja mengganggu hubungan suami istri. Atau hubungannya dengan istrinya terganggu. Itu deh. Ya, keuangannya terganggu. Dia lupa itu. Akibat-akibat itu. Ya. Nah, sesudah dia sholat, dia berzina. Karena tidak ingat. Akibat dari zina itu tidak ingat. Lemah. Ya. Akan nampak. Ya, ada pula orang yang sholat. Ya, sholat ke masjid. Pulang dari masjid bertengkar dengan istri. Ya, istrinya
terbunuh di tangannya. Ya, mati. Ya, itu kan tidak ingat itu. Ya, perbuatannya itu memberikan akibat. Akibatnya itu azab neraka. Atau di dunia dia diazab, di akhirat dia juga diazab. Atau di dunia mungkin dia dihukum cambuk, dihukum mati. Ya. Di akhirat dia juga diazab. 2 kali. Azab yang lebih besar. Itu karena tidak mengingat. Tidak mengingat akibat-akibat. Hukum suatu tidak mengingat ilmunya. Jadi yang menahan kita untuk berbuat salah itu ilmu itu. Tahu kita ilmunya, tahu akibatnya. Itu yang menahan langkah kita untuk melakukan kesalahan. Sehingga Al-Quran mengatakan, ingat Allah lebih besar manfaatnya. Ingat aku. Itu bukan ingat tubuh Allah. Kalau tubuh Allah yang diingat, itu tidak ada manfaatnya. Apalagi kita tidak tahu tubuhnya itu bagaimana. Ya, ingat Allah bukan mengingat tubuhnya, zatnya. Ya, itu tidak ada manfaatnya. Ada. Ya. Jadi ingat Allah yang dimaksudkan itu mengingat jalannya, ilmunya, hukum akibatnya. Dengan itu perbuatan kita dikendalikan, ditahan, diarahkan. Itu deh. Ya, berbeda dengan zikir. Ya, zikir itu mengucapkan ayat, doa-doa. Ya, subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Itu jalan. Jalan untuk membangun jiwa raga manusia. Itu. Ingat Allah, ingat jalan. Ingat amalan. Ya. Amalan yang mampu membentuk jiwa raga manusia. Ya, ingat ilmunya. Ilmu untuk membersihkan diri, mensucikan diri, meluruskan diri. Itu. Ya. Zikir itu kan ilmu. Ya, kalau kita berzikir, itu kita tidak mengingat tubuh Allah. Itu. Ya. Kita berzikir bukan mengingat tubuh Allah. Allah tidak bertubuh. Tidak ada tubuhnya. Ya, kita berzikir itu kan mengagungkannya. Memuliakan. Atau yang dimuliakan itu apa? Nah, bukan tubuhnya, dia tidak bertubuh. Atau yang dimuliakan itu bentuk kekuasaannya. Kekuatannya. Itu. Allah itu sebuah ilmu. Ilmu itu dipakai untuk berkuasa.
membangun, untuk mengatur, untuk memelihara, untuk meluruskan, namanya macam-macam. Nah, semua itu dengan ilmu. Atau kemampuan ilmu itu luas. Nah, berlipat-lipat ganda kemampuan daripada ilmu itu. Atau memuji Allah, yang dipuji itu apa? Tentu kemampuannya dalam menguasai, dalam membangun, dalam memelihara. Ya, semuanya. Kemampuan itu kemampuan yang datang dari ilmu. Nah, itu bukan kemampuan yang datang dari tubuhnya. Allah tidak bertubuh. Kalau Allah tidak bertubuh zat, tidak bertubuh nur, itu artinya dia tidak punya perbuatan, tidak punya kemampuan. Itu. Ya, tubuhnya tidak melakukan perbuatan karena tubuhnya tidak ada. Tidak ada. Jadi Allah itu sebuah ilmu yang mendorong bergeraknya langit dan bumi, bergeraknya zat, bergeraknya makhluk. Atau ya, Allah mampu menggerakkan proses alam. Yang menggerakkan itu ilmu, dasar hukum, tata letak, gerak-gerik, kecepatan, jarak antara benda, makhluk. Itu yang menggerakkan proses alam, membangun kekuatan alam. Ya. Bukan tubuh Allah yang menggerakkan, bukan. Nah, jadi kemampuannya dalam menggerakkan langit dan bumi, itu yang besar. Itu yang tinggi. Itu yang dahsyat itu. Tuh. Ya. Puji-pujian bagi Allah seluas langit dan bumi. Ya. Dan lebih banyak lagi dari itu. Tuh. Ya. Puji-pujian untuk Allah seluas langit dan bumi. Ditambah pula sekian kali lipat. Puji-pujian itu diberikan. Ya. Sekian kali lipat. Ya. Lebih besar dari langit dan bumi. Ya. Itu diberikan kepada kemampuan itu. Dari. Itu deh. Ya. Kenapa? Ya. Jadi apabila Allah bergerak, yang bergerak itu apa? Langit dan bumi. Manusia. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, itu yang bergerak. Pergerakan yang mampu mendorong terjadinya sesuatu. Itu. Ya. Keempat. Ya. Jadi Allah itu maha besar. Yang besar itu apa? Bukan tubuhnya. Itu Allah tidak bertubuh. Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha mulia, maha suci, maha indah, maha halus. Itu bukan tubuhnya. Itu kemampuan dari ilmu itu.
Nah, pekerjaan hukum, pekerjaan ilmu itu halus, sangat teliti. Nah, itu. Ya. Allah Maha Besar. Yang besar itu apa? Nah, perbuatan daripada ilmu, hukum. Nah, itu. Contohnya seperti saya. Nah, saya dikatakan besar. Yang besar bukan tubuh saya. Nah, tentu perbuatan saya itu besar. Pengaruhnya besar. Nah, akibatnya besar. Lebih besar dari tubuh saya akibatnya. Nah, itu. Ya, seperti itu. Allah seperti itu. Yang besar itu bukan tubuhnya. Yang besar itu perbuatannya. Nah, cara kerjanya. Nah, itu kehalusan dari perbuatannya. Nah, ilmu. Ilmu itu dipakai untuk membangun. Untuk mengatur. Untuk mendudukkan perkara. Nah, itu. Untuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Untuk membentuk. Ilmu dipakai. Untuk memelihara. Untuk menghancurkan. Nah, untuk merusak. Nah, itu perbuatan itu dengan ilmu semuanya itu. Ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, itu tidak terjadi. Nah, itu. Ya. Contohnya tanaman itu subur, berbuah. Itu ada ilmunya itu. Nah, ilmu menanam. Nah, itu ada ilmunya. Sehingga tanaman itu subur berbuah. Nah, itu dia. Ya. Nah. Ada pula ilmu untuk merusak orang. Ya. Ilmu untuk mengganggu kehidupan orang ada pula itu. Itu dengan ilmu. Dengan caranya, tekniknya. Hidup orang terganggu. Nah. Ada ilmunya itu. Dengan ilmu. Ya. Nah. Manusia disiksa. Mendapatkan siksaan. Itu ada ilmunya. Ada jalannya. Sehingga orang itu mendapatkan siksaan. Tersiksa hidupnya. Nah, itu ada ilmunya itu. Nah, contohnya saja, hujan tidak turun. Tanaman tidak subur. Nah, tentu susah kita mencari makanan. Itu kan ilmu tuh. Ilmu untuk menyusahkan orang untuk cari makanan. Tuh. Ya. Ada pula ilmu untuk membentuk diri. Ya, macam-macam. Ya, yang bersih, yang kotor jadi bersih. Ada ilmunya. Cara membersihkan diri. Yang kecil jadi besar. Ada ilmunya. Nah, itu dia. Ya. Jadi segala sesuatu itu terjadi dengan ilmu. Bisa dengan dugaan? Tidak bisa. Ada jalan untuk mencapai itu. Contohnya saja, ya, kita ingin membunuh seseorang,
tentu ada jalan untuk mencapai itu. Nah, itu sehingga dia terbunuh. Itu ilmu. Nah, itu dah. Nah, contohnya kita ingin mencari uang. Ada jalan untuk mencapai itu. Ya, dapat kita uang itu. Itu ada ilmunya itu. Pakai ilmu itu. Ya, seperti burung. Bagaimana caranya untuk menangkap burung itu? Ya, kita pancing burung itu sehingga dia tertangkap, terjerat. Itu ada ilmunya. Ya, kalau kita berperang, nah, ya, bagaimana musuh itu masuk ke dalam perangkap kita itu? Nah, tentu ada tekniknya, ada caranya, ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, mungkinkah itu terjadi? Tidak akan terjadi. Nah, itu deh. Ya. Jadi segala sesuatu itu dijalankan dengan ilmu. Nah, itu. Semuanya dengan ilmu untuk mencapai itu. Ya, tidak ada yang namanya dugaan. Harus ada ilmunya. Ya. Nah, ilmu itu harus tepat untuk mencapai sesuatu itu. Ya, apabila Allah bekerja, ya, pekerjaannya itu sampai pada tujuan, tidak pernah gagal, karena dia sebuah ilmu. Nah, tidak pernah gagal pekerjaannya itu. Ya, apa saja yang dikerjakan oleh Allah, nah, pekerjaannya itu tercapai, ya, nah, terpenuhi, karena dikerjakan dengan ilmunya. Nah, itu apa saja yang dikehendaki oleh Allah itu dijalankan dengan ilmu. Bisa langsung? Oh, enggak bisa. Kalau kita berdoa kepada Allah, bisa langsung terkabul? Enggak. Ikuti ilmunya. Dengan ilmu itu kita mencapai doa tersebut. Mendapatkan doa tersebut. Dengan ilmu. Ada. Jadi ilmu itu mampu segalanya. Ya. Dengan ilmu segala sesuatunya tercapai, terjangkau, terjalankan. Tidak ada yang tidak. Dengan ilmu semuanya bisa dilihat. Walaupun itu gaib, tersembunyi. Terlihat itu. Ilmu itu mengetahui sebuah pengetahuan. Segala sesuatu itu melekat, ya, pada ilmu itu. Apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, itu melekat pada ilmu. Begitulah kira sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, itu maksudnya itu. Itu deh.
Ya. Ya. Kalau kita kembali kaji ini ya, kalau kita kembalikan kaji ini, semuanya itu sudah tertulis pada zat tunggal. Nah, apa yang akan terjadi di langit dan di bumi, yang terjadi pada manusia, itu sudah tertulis pada zat tunggal. Sudah melekat pada zat tunggal. Nah, itu zat tunggal itu yang sebenarnya. Yang sebenar-benarnya kebenaran, ya, ilmu itu melekat pada zat. Ilmu itu berkedudukan pada zat. Zat itu yang dijadikan tempat duduknya, kursinya, ya, tercatatnya segala sesuatu itu pada zat itu. Zat tunggal. Zat tunggal itu pusatnya. Dan itu ya, sudah keluar dari apa yang tertulis pada zat tunggal. Ya, sudah melekat ini. Ya, segala sesuatu datang dari zat tunggal. Apa saja yang datang dari zat tunggal, apa saja yang terjadi, ya, itu sudah tertulis, tercatat pada zat tunggal itu. Nah, itu. Nah, itu kalau kita memahami, ya. Kenapa? Jadi Al-Quran mengatakan apa saja yang masuk ke bumi, yang keluar dari bumi, Allah mengetahui. Apa saja yang naik ke langit, yang turun dari langit, Allah mengetahui. Atau, ya, langit itu kan luas itu. Langit dan bumi luas. Nah, di timur dia tahu apa yang terjadi. Di barat dia juga tahu apa yang terjadi. Yang telah terjadi, yang akan terjadi. Nah, ya. Nah, pada waktu yang sama dia tahu. Sekarang Allah mengetahui apa yang akan terjadi di sini. Yang akan terjadi di timur, di barat. Di belahan bumi lain. Tahu dah. Ya, dalam hitungan detik dia tahu semuanya. Ya, apa yang terjadi di timur, di barat, di bagian bumi lain, di belahan bumi lain, dia tahu semuanya. Ya, dalam hitungan detik, waktu yang sama. Nah, itu bukan makhluk itu. Ya, Allah tidak bertubuh zat, tidak bertubuh makhluk, tidak bertubuh benda, tidak bertubuh nur. Allah itu sebuah ilmu. Atau seluas langit dan bumi. Ilmu itu seluas langit dan bumi, meliputi langit dan bumi. Meliputi yang tersembunyi, meliputi perbuatan manusia, pergerakan alam. Nah, itu ilmu itu meliputi, ya, dalam waktu yang sama, detik yang sama, dia tahu semuanya, seluas langit dan bumi.
Nah, itu. Ya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia pengetahuannya diarahkan. Pikirannya ke timur, diarahkan ke sana. Karena bentuk tubuh manusia mengarahkan pikirannya. Ada pula orang yang berpikir, yang dia pikirkan apa? Makanan saja. Yang lain tidak dia pikirkan. Nah. Ada pula orang yang memikirkan perdagangan saja yang dia pikirkan. Yang lain enggak. Bagaimana dengan Allah? Allah semuanya. Dalam waktu yang sama. Itu. Ya, apabila Allah bertubuh makhluk, tentu pikirannya terarah. Seperti manusia. Itu. Dia pikirkan yang timur, barat lupa. Seperti kita. Kalau kita memikirkan daerah timur, kita lupa dengan barat. Daerah barat. Ya. Tuh. Kita pikirkan perdagangan kita, yang lain kita lupa. Bagaimana dengan Allah? Ya, dia pikirkan semuanya. Tidak ada yang luput darinya. Toh. Karena dia tidak bertubuh. Apabila Allah bertubuh, maka dia sama seperti manusia. Pikirannya terarah. Dia pikirkan yang satu, yang lain dia lupa memikirkannya. Atau dia kerjakan yang ini, yang lain tidak terkerjakan. Itu apabila Allah bertubuh. Apabila Allah bertubuh. Itu akibatnya. Tetapi Allah tidak bertubuh. Tidak bertubuh zat, tidak bertubuh benda, tidak bertubuh nur. Allah itu sebuah ilmu. Seluas langit dan bumi. Tuh. Ya. Dia mengetahui seluas langit dan bumi. Tuh. Ya, mengetahui apa yang terjadi di timur, di barat, di belahan bumi yang lain. Pada waktu yang sama dia mengetahui. Pada waktu yang sama dia berhitung. Pada waktu yang sama dia bekerja. Berbeda-beda itu. Seperti itu. Sehingga saya mengatakan Allah itu dasar hukum. Dasar hukum terjadinya sesuatu. Itu. Seperti di daerah ini terjadi hujan. Kenapa terjadi hujan? Tentu ada dasar hukumnya, ada penyebabnya. Di daerah lain terjadi panas. Kenapa terjadi panas? Tentu ada dasar hukumnya, ada penyebabnya. Itu. Begitu pula manusia. Ya, manusia yang satu terdorong untuk bertani. Tentu ada penyebabnya. Penyebab yang mendorongnya untuk bertani. Manusia yang lain terdorong untuk berdagang. Yang lain terdorong untuk berperang. Yang lain terdorong untuk mencari ikan. Ya, macam-macam. Lari. Tuh. Ya. Semuanya itu ada dasar hukumnya. Menggerakkan manusia pada waktu yang sama. Daerah yang berbeda. Kondisi yang berbeda.
Jadi Allah itu menggerakkan manusia. Menggerakkan manusia untuk pergi berperang, pergi berburu, pergi berlayar, pergi berdagang. Macam-macam. Allah menggerakkan manusia ke tempat yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda pada waktu yang sama. Begitu pula Allah menyelesaikan urusan manusia. Urusan manusia berbeda-beda, diselesaikan pada waktu yang sama. Seluas bumi. Itu kan tidak mudah itu. Sehingga kita mengatakan Allah itu dasar hukum yang menggerakkan terjadinya sesuatu. Yang mendorong bergeraknya manusia. Yang mendorong terjadinya sesuatu. Itu dasar hukum. Jadi Allah itu dasar hukum. Ilmunya, ukuran-ukuran. Apabila Allah bekerja, berkehendak, maka yang bekerja itu hubungan antara zat, hubungan antara benda. Seluas langit dan bumi, itu yang bekerja, hubungan itu. Atau dikatakan kami. Kami yang telah menurunkan hujan. Kami itu, siapa itu? Kami itu kan hubungan antara zat, antara benda. Hubungan antara gunung, bukit, panas, dingin. Itu menciptakan pergerakan alam. Menciptakan proses alam. Sehingga hujan turun. Tuh. Kami yang menurunkan hujan. Kami yang telah menyuburkan tanaman. Pepohonan. Kami itu apa? Kami itu yang bekerja. Kami itu yang bekerja. Menyuburkan tanaman, pepohonan. Yang dikatakan kami itu contohnya saya seperti air, tanah, pupuk. Itu kan kami itu. Banyak itu. Itu mendorong tanaman subur. Itu yang dikatakan kami itu. Sementara Allah itu dasar hukum. Ukuran-ukuran. Ukuran benda, ukuran jarak. Jarak antara benda. Ukuran besar kecilnya benda, makhluk. Ukuran kecepatan. Itu macam-macam. Ukuran-ukuran itu menggerakkan. Itu. Menggerakkan, mendorong tumbuhnya reaksi. Gejolak alam. Ukuran-ukuran itu. Itu. Sehingga hubungan antara benda-benda yang berbeda ukuran, hubungan antara benda makhluk yang berbeda ukuran, berbeda jarak, kecepatan, berbeda kandungan, hubungan itu menciptakan proses, mendorong terbentuknya kekuatan alam. Kekuatan yang mampu menurunkan bencana, menyuburkan tanah, macam-macam. Itu dah. Jadi itu harus diperhatikan itu. Itu.
mendudukkan kaji ini. Kalau tidak duduk kaji ini tentu terjadi ketimpangan ya dalam ya memahami. Itu ya itu dia. Segala sesuatu itu ya, Al-Quran mengatakan ya Al-Quran itu harmonis. Nah, itu. Ya, keterangannya itu tidak saling bertentangan. Ya, tidak saling berlawanan keterangannya itu. Ya, tapi kalau kita tidak pandai mempelajari Al-Quran, kita akan melihat. Nah, kadang-kadang keterangannya itu bertentangan, saling bertentangan, saling berlawanan. Itu kalau tidak pandai melihatnya. Ya, nah, tidak pandai memahaminya, tidak pandai mempelajarinya. Itu bertentangan itu. Untuk ya, contohnya saja dikatakan ya Allah punya anak. Ya, sementara Allah tidak punya anak. Nah, itu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, nah, apa dasar hukumnya Allah punya anak? Ya, seperti iman, ada orang mengatakan beriman kepada Allah tidak perlu pakai ilmu. Yakin saja, percaya saja, tidak perlu pakai ilmu. Ya, karena Allah tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Itu, ya, Allah itu apa? Kalau kita mengatakan Allah itu gaib, itu tidak terjangkau itu. Tidak tersentuh. Kalau kita mengatakan Allah gaib. Yang kita maksudkan gaib itu apa? Mungkin tubuhnya. Tubuhnya gaib sehingga tidak terjangkau, tidak tersentuh. Tuh. Tapi Allah itu nyata, bukan gaib. Allah mengetahui yang gaib. Bukan yang gaib. Itu. Ya, Allah mengetahui yang gaib, yang tersembunyi. Ya, yang rahasia. Dia mengetahui. Dia sendiri bukan yang gaib. Allah itu nyata. Yang nyata itu bukan zat, bukan tubuhnya. Itu ilmu itu, dasar hukum itu nyata. Itu. Ya, dengan ilmu itulah yang membawa kita ya masuk ke dalam pengetahuan yang tersembunyi, gaib. Ya, dengan ilmu itu kita mempelajari segala sesuatunya. Apa yang tidak kita ketahui selama ini, ya setelah dipelajari kita menjadi mengetahui. Ya, yang selama ini gaib setelah diketahui menjadi nyata. Itu ilmu itu. Apa yang terjadi di hari kiamat, tidak ada yang tahu. Karena kita belum memasuki hari akhirat. Kita belum memasuki. Al-Quran mengatakan hari kiamat adalah di mana?
sebahagian golongan manusia itu dihinakan. Sebahagian lagi itu ditinggikan di hari akhirat. Nah, peristiwa kiamat itu ya. Nah, Al-Quran mengatakan hari kiamat adalah hari di mana sebahagian manusia dihinakan, direndahkan, sebagian manusia lain ya itu ditinggikan. Jadi peristiwa kiamat peristiwa apa? Nah, peristiwa kiamat bukan peristiwa penghancuran langit dan bumi. Peristiwa kiamat adalah peristiwa untuk menghinakan sebahagian manusia dan meninggikan sebahagian manusia. Nah, itu peristiwa itu yang terjadi. Sehingga saya mengatakan kita tidak akan bertemu dengan peristiwa kehancuran langit dan bumi. Kita hanya bertemu dengan peristiwa akhirat. Ah, itu. Ya. Itu deh. Ya. Nah, jadi hari kiamat itu adalah peristiwa di mana ya, satu golongan manusia dihinakan, nah, golongan yang lain ditinggikan. Nah, peristiwa itu yang terjadi. Itulah yang dikatakan kiamat itu. Nah, tapi kita tidak memahami. Ya, benar. Kami hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Nah, sampai jadi debu. Nah, kan. Benar. Ya, itu perumpamaan. Itu menjelaskan tentang hati manusia, keimanan manusia. Nah, itu. Ya, tidak mungkin Al-Quran mengatakan kami hancurkan hati manusia. Tidak mungkin itu. Nah, bagaimana cara menjelaskannya dia? Kami hancurkan keimanan manusia. Ya, kami kosongkan dada manusia. Bagaimana cara menjelaskan itu? Nah, itu. Ya. Itu deh. Di hari kiamat, ya, ada manusia yang seperti mabuk. Nah, itu. Ya. Padahal itu peristiwa penghancuran itu. Kan aneh itu. Ya. Ya. Di hari kiamat datang seorang penyeru, pemberi peringatan. Jadi hari kiamat itu peristiwa apa? Kalau langit dan bumi hancur, ya tidak mungkin penyeru datang. Nah, sebagian golongan dihinakan, sebagian yang lain ditinggikan, tidak mungkin. Saudara. Orang-orang kafir wajahnya muram. Orang-orang beriman wajahnya berseri-seri. Itu yang terjadi di hari kiamat. Padahal peristiwa kiamat itu peristiwa penghancuran langit dan bumi. Nah, itu. Ya. Itu kan berbeda. Ya. Nah, jadi salah dalam memahami Al-Quran. Ya, nah itu.
Penghancuran langit dan bumi tidak ada, karena dasar hukumnya tidak ada. Ya, tidak ada itu. Ya, nah, kan nampak ada. Ya. Kalau kiamat terjadi, langit dan bumi hancur. Ya, kan itu. Kalau langit dan bumi, kalau kiamat terjadi, langit dan bumi hancur. Nah, apa yang terjadi pada manusia? Ya, nah, apakah datang seorang penyeru waktu itu memberikan peringatan, pelajaran? Untuk apa itu? Langit dan bumi sedang terjadi penghancuran. Nah, itu. Ya. Ketika langit dan bumi hancur, kiamat. Nah, wajah orang kafir muram, wajah orang beriman berseri-seri. Ya. Mana mungkin itu? Kalau langit dan bumi sedang hancur itu. Dan mungkin wajahnya berseri-seri. Ya, bencana sedang terjadi. Dan mungkin itu. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kiamat yang dimaksudkan itu terjadi pada tubuh manusia, diri manusia, menjelaskan diri manusia itu sebenarnya. Nah, keimanan manusia hancur lebur, menjelaskan itu. Nah, gunung kami angkat, kami benturkan ke bumi, hancur. Nah, itu menjelaskan iman manusia itu. Ya. Nah, walaupun iman kita setinggi gunung, dihancurkan itu. Nah, Al-Quran mengatakan, wahai orang beriman, kapan engkau bersungguh-sungguh beriman kepadaku? Orang beriman yang ditanya itu. Nah, kapan engkau berketetapan hati beriman kepadaku? Nah, kapan engkau bersungguh-sungguh menjalankan wahyu yang disampaikan, pelajaran yang disampaikan? Bacalah Al-Quran, saudara ya. Atau belum duduk perkaranya. Nah, itu hancur di hari akhirat, hancur iman itu. Iman itu melekat. Iman itu melekat pada aturan-aturan yang tepat, tata letak yang tepat, ukuran yang tepat, cara yang tepat. Iman melekat di situ. Nah, itu tidak hancur itu. Atau kita beriman, tetapi kita beramal dengan dugaan. Itu tidak melekat iman di badan. Ya? Nah, kita beriman. Ketika kita beramal, cara kita beramal itu memakai dugaan, tidak memakai ilmu. Jadi iman tidak melekat di badan. Di hari akhirat hancur itu. Atau lain ilmunya, lain pula yang diamalkan. Itu yang dipertanyakan. Aduh. Wahai orang-orang beriman, kapan engkau sebenarnya beriman kepadaku?
Kapan engkau sebenar-benarnya menjalankan perintah yang diwahyukan? Nah, di dalam perintah itu ada aturan, ada ketentuan, ada ukuran. Jangan dirubah-rubah, jangan ditambah-tambah, dikurang-kurangi ukuran itu. Nah itu, ya, jalankan apa yang diperintahkan. Ukuran yang sudah ditetapkan, jalankan. Iman melekat di situ. Kuatnya iman dengan itu. Tapi kalau ukuran ibadah ditambah-tambah, dikurang-kurangi, dirubah-rubah ukuran ibadah, iman tidak melekat di situ. Tidak kuat. Itu. Tidak melekat di badan kita iman itu. Itu runtuh jadinya itu. Sehingga tidak ada orang beriman itu tidak ada. Yang sebenar-benarnya iman itu tidak ada. Itu. Ya, yang sebenar-benarnya iman. Aku adalah aku. Itu tidak ada itu. Sehingga di hari akhirat itu iman itu dihancurkan. Iman manusia itu hancur lebur. Itu. Ya. Al-Quran menjelaskan itu. Ya, gunung kami angkat, kami benturkan ke bumi. Nah, engkau akan melihat di hari akhirat gunung itu berjalan-jalan. Bukan gunung yang asli. Gunung yang asli tidak ada itu. Berjalan-jalan. Ya, seperti kapas. Tidak ada itu. Ya, bukan gunung yang asli. Gunung yang dimaksudkan itu iman manusia, kekerasan hati manusia. Itu berpindah-pindah. Ya, tidak tetap iman itu. Hati itu tidak tetap, iman itu tidak tetap berubah-ubah. Itu namanya berpindah-pindah, itu berjalan-jalan itu. Sekarang beriman ke sini. Besok berganti lagi imannya, pegangannya. Besoknya berubah lagi pegangannya, keimanannya berubah lagi. Itu kan pindah-pindah itu, ya, jalan-jalan itu. Tuh. Tapi kalau gunung asli yang berjalan-jalan itu tidak ada itu. Dasar hukumnya tidak ada. Akan nampak. Jadi iman manusia itu belum yang sebenar-benarnya. Belum melekat. Ya, kita beriman, tetapi ketika kita beramal, kita pakai juga dugaan, dicampurkan dugaan, ilmu dicampurkan dengan dugaan. Itu tidak melekat iman itu. Jangan dicampurkan. Ilmu jangan dicampurkan dengan dugaan ketika beramal. Kalau dicampurkan, iman tidak melekat. Tidak menyatu ke badan, tidak masuk deh. Tuh. Ya. Jadi belum ada manusia yang beriman di muka bumi, belum ada. Al-Quran mengatakan binatang melata keluar dari atas permukaan bumi berbicara, mengatakan manusia belum beriman kepada ayat-ayat Allah. Binatang melata itu kan manusia. Ya, manusia yang berbicara itu. Bukan binatang seperti binatang yang asli ya, harimau,
macam-macam. Ya, bukan binatang seperti itu yang berbicara. Nah, itu. Tapi manusia. Ya, manusia itu sebenarnya kan sama dengan binatang. Jalannya itu fitrahnya itu. Mengikuti dirinya masing-masing. Harimau mengikuti jalannya, fitrahnya. Nah, ikan mengikuti jalannya di dalam air. Harimau di dalam hutan jalannya. Burung di atas langit terbangnya, atau mengikuti jalannya. Manusia juga mengikuti jalannya. Itu fitrah. Nah, itu binatang melata itu. Ya, kalau binatang melata tentu satu-satunya. Nah, ya. Jadi manusia satu-satunya yang seperti binatang. Makhluk alam. Nah, itu binatang melata. Nah, tetapi manusia lain itu keluar dari jalan. Ya, ribuan manusia, jutaan manusia. Berapa jumlah manusia? Jin dan manusia. Itu keluar dari jalan, keluar dari fitrahnya. Nah, itu. Kalau dia keluar dari jalannya, keluar dari fitrahnya, maka dia tidak sama seperti binatang. Bukan makhluk langit dan bumi. Itu dia. Belum menjadi makhluk langit dan bumi. Karena dia keluar dari fitrahnya. Yang diakui sebagai makhluk langit dan bumi, itu yang mengikuti fitrah. Itu. Seorang laki-laki, seorang manusia mengikuti fitrahnya. Dia yang diakui sebagai makhluk bumi. Itulah yang dikatakan binatang melata itu. Yang berbicara di hari akhirat. Yang mengatakan manusia belum beriman kepada ayat-ayat Allah. Itu dia. Ya, dia seorang. Yang lain keluar dari jalan, keluar dari fitrah. Keluar dari fitrah alam. Bukan makhluk bumi. Tidak diakui, belum diakui. Itu dia. Ya. Kenapa? Jadi binatang itu asli makhluk bumi. Penduduk bumi. Itu. Binatang itu. Asli penduduk bumi. Dia patuh pada hukum alam, hukum yang ada di langit dan di bumi. Binatang itu patuh, dia mengikuti jalannya, mengikuti fitrahnya, ya, tidak melawan hukum. Sedangkan manusia melawan hukum, melawan fitrah. Tentu dia belum diakui sebagai penduduk bumi, makhluk bumi, belum. Atau yang diakui itu satu orang. Yang dikatakan binatang melata, makhluk melata keluar dari atas permukaan bumi, itu manusia itu. Dia satu-satunya manusia yang diakui sebagai makhluk bumi, penduduk bumi. Karena dia mengikuti fitrah. Fitrahnya sebagai manusia. Mengikuti fitrah alam. Itu. Dialah ahli surga itu. Dari. Orang pertama yang diterima di surga. Yang lain belum. Jalannya lurus ke surga itu. Jadi makhluk melata yang keluar dari atas permukaan bumi itu manusia. Dialah yang memberitahukan. Manusia belum beriman kepada Allah. Itu dia yang memberitahukan.
Nah, kan nampak. Saudara. Jadi Al-Quran mengatakan, masuklah ke dalam agama Islam sepenuhnya. Kafah, itu dia. Masuk ke dalam agama Islam sepenuhnya tentu kita harus mengikuti aturan, patuh kepada aturan yang sudah ditetapkan. Patuh mengikuti ukuran-ukuran itu. Sempurnakan ukuran. Itu ketetapan itu kan di dalamnya ada ukuran. Contohnya ditetapkan makan 1 piring, itu ketetapan. Kalau ditambah menjadi 2 piring, itu bukan ketetapan. Kalau dikurangi menjadi sesuap nasi, itu bukan ketetapan. Yang ditetapkan 1 piring. Kita harus patuh itu. Itu dia. Ya. Tetapi kebanyakan manusia menambah ukuran, mengurangi ukuran. Artinya manusia belum mengikuti ukuran yang sudah ditetapkan. Belum. Manusia belum menjalankan ibadah yang sebenar-benarnya ibadah. Belum. Jadi manusia belum dikatakan beriman. Itu. Yang diimani itu tentu ketetapan. Aturan yang ditetapkan, ukuran yang ditetapkan itu yang diimani. Kalau kita rubah ukurannya, tentu kita tidak disebut sebagai orang beriman. Karena merubah ukuran. Itu. Jadi Al-Quran mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kapan engkau sebenar-benarnya ingat pada Allah? Atau ingat pada Allah, ingat pada aturan, ingat pada ketetapan. Kapan engkau sebenar-benarnya patuh mengikuti wahyu yang disampaikan. Jangan seperti orang terdahulu, berlarut-larut, acuh ndak acuh. Acuh ndak acuh, akhirnya hatinya menjadi keras, menjadi batu. Akibatnya jiwa raganya tidak bisa lagi diperbaiki, tidak bisa lagi dibentuk. Tentu menjadi orang kafir itu, menjadi orang fasik. Itu. Jadi manusia lalai dengan ukuran. Acuh ndak acuh. Itu. Manusia acuh ndak acuh dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Itu. Kebanyakan manusia menambah ukuran, mengurangi ukuran. Sudah terbiasa dengan itu. Itu ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan, itu tidak diacuhkan, tidak diperhatikan. Itu berlarut-larut kita seperti itu, makin lama hati kita makin keras. Tidak mau kembali. Tidak kembali kepada ketetapan aturan yang sudah ditetapkan. Itu persoalannya itu. Tugas saya kan menjelaskan, menyampaikan, menerangkan. Itu kan tugas saya itu. Itu.
Ya. Itu deh. Nah, jadi manusia dikatakan belum beriman. Ya. Karena aturan perintah yang diberikan itu belum dijalankan. Yang dijalankan oleh manusia selama ini itu bukan yang diperintahkan. Nah, cara ibadah, cara beramal yang dijalankan oleh manusia selama ini bukan yang diperintahkan. Karena ukuran salah. Nah, yang diperintahkan itu yang sesuai dengan ukuran. Sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Nah, itu perintah yang sebenarnya. Ya, itu deh. Nah, kita jangan berlarut-larut dengan ini. Ya, dianggap enteng persoalan ini. Padahal hari sudah semakin dekat. Hari keputusan sudah semakin dekat. Nah, jadi itu yang diselesaikan. Ya, itu. Sebelum hari keputusan, nah itu yang harus diselesaikan. Persoalan ini. Nah, kenapa? Ya. Nah, jadi manusia tidak memahami, tidak melihat, tidak mempelajari. Ya. Itu. Ya, kalau saya tidak menjelaskan bagaimana? Bisa neraka semua. Itu hukum alam itu. Ya. Hukum alam itu. Itu kan berbahaya. Nah, itu dia. Ya. Jadi kiamat itu menjelaskan kondisi manusia. Atau ya, gunung, jalan-jalan seperti kapas. Nah, itu hati manusia itu. Pindah-pindah, tidak tetap. Atau seperti bintang-bintang berjatuhan. Itu orang yang berilmu. Ilmunya runtuh di hari akhirat. Ya, bukan bintang yang asli. Kalau bintang-bintang berjatuhan, jatuhnya kemana? Ke bumi. Ya, satu bintang saja bumi ini sudah hancur ini. Ya, satu bintang jatuh ke bumi, membentur bumi sudah hancur. Apalagi ribuan bintang. Bintang-bintang berjatuhan, jatuhnya kemana? Ya, jatuhnya kan ke bumi. Kalau bukan ke bumi, itu bukan jatuh namanya. Kalau bukan ke bumi, itu namanya bukan jatuh. Yang disebut jatuh itu kalau dia jatuh ke bumi. Ya. Bintang itu kan besar-besar ukurannya itu. Ya, satu bintang saja jatuh di bumi, hancur bumi ini. Nah, itu. Jadi itu perumpamaannya, bintang-bintang berjatuhan. Itu orang yang berilmu pengetahuan itu berjatuhan. Nah, itu ilmu itu runtuh. Karena ilmunya itu dasar hukumnya itu. Ya, dasar hukumnya itu lemah. Pengetahuannya itu dasar hukumnya lemah. Tidak kuat, tidak tepat. Nah, itu runtuh gitu. Nah, itu. Ya, kenapa cahaya bulan hilang? Nah, itu Muhammad itu. Ya, cahaya Muhammad artinya pelajaran Muhammad, nasihat Muhammad.
Nah, itu hilang, pudar. Nah, itu, ya. Karena yang lebih mengetahui ada. Al-Quran mengatakan, di atas orang yang mengetahui, ada lagi yang lebih mengetahui. Nah, itu. Di atas orang yang mengetahui, ada lagi yang lebih mengetahui. Nah, itu sebabnya cahaya bulan hilang. Cahaya Muhammad hilang artinya pelajarannya hilang, nasihatnya hilang, petunjuk yang dia sampaikan hilang. Ya itu ya dilepaskan oleh manusia. Karena ada yang lebih mengetahui dari itu, dari Muhammad. Ada orang yang lebih mengetahui dari Muhammad Rasulullah. Ilmunya lebih tinggi, pengetahuannya lebih tinggi dari Muhammad Rasulullah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasul itu hilang. Tidak terpakai. Karena sudah datang yang baru. Orang baru. Walaupun dia bukan Rasul, bukan Nabi, tapi pengetahuannya tinggi. Nah, itu dia. Itu tanda-tanda. Nah, tanda-tanda hari kiamat. Kan seperti itu ceritanya. Udah deh. Akan nampak. Ya. Jadi Al-Quran menjelaskan kondisi manusia dengan cara seperti itu. Ya. Jadi kalau kita tidak pandai memahami Al-Quran, tentu pemahamannya menyimpang. Ya, tiap-tiap manusia, tiap-tiap golongan berbeda-beda pemahamannya. Tidak ada yang sama. Tuh. Ya, tuh. Tujuan perjalanan manusia surga. Ya, surga tujuannya. Apa saja yang kita kerjakan, amal ibadah apa saja yang kita jalankan, itu tujuannya surga. Itu. Ya. Kalau kita tidak masuk surga, tentu ya menyimpang ke neraka. Tujuannya surga. Apapun yang kita kerjakan, yang kita amalkan, ya, itu mampu mendorong kita ke surga. Tapi ada pula amalan yang tidak mampu mendorong kita ke surga. Itu. Ya. Itu bahaya itu. Itu sebabnya dipikirkan itu. Dikaji. Ada. Ya. Ada amalan yang tidak mendorong kita ke surga. Dia sholat juga, dia puasa juga. Tapi tidak mendorongnya ke surga. Sama seperti makanan, kalau kita makan, makanan itu mendorong tubuh kita tegak. Ada pula makanan, setelah dimakan tidak mendorong tubuh kita tegak. Apakah itu bisa membawa kita ke surga? Tidak bisa. Itu. Kita sholat. Sholat itu mampu menegakkan tubuh, meluruskan jiwa raga. Ada pula orang yang sholat tidak mampu menegakkan tubuh, tidak mampu meluruskan jiwa raga. Jadi surga itu berhubungan dengan kondisi tubuh jasmani rohani.
surga tidak ada hubungannya dengan ibadah. Syarat-syarat masuk surga itu dilihat dari jasmani rohani. Atau ibadah itu alat untuk mendorong pertumbuhan jasmani rohani, mendorong pembentukan jasmani rohani. Nah, manusia masuk surga itu berdasarkan jasmani rohani, bukan berdasarkan ibadah. Ibadah itu dasar hukum untuk mendorong perubahan jasmani rohani. Nah, ibadah tidak mendorong ke surga, tetapi mendorong pertumbuhan jiwa raga. Itu berbeda. Nah, kenapa? Ya. Jadi jalan itu, cara beribadah, cara beramal, itu jalan itu berfungsi untuk menegakkan jasmani rohani. Nah, berfungsi meluruskan, menyempurnakan jasmani rohani, jiwa raga. Nah, itu, ya, itu dia. Sementara kita sibuk mencari pahala. Nah, itu, ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang menghasilkan pahala. Bukan ibadah yang bertujuan untuk mengangkat jiwa raga. Tidak bertujuan untuk menyempurnakan jiwa raga. Tapi ibadah yang kita kerjakan bertujuan untuk cari pahala. Itu salah. Nah, seharusnya ibadah itu bertujuan untuk mengangkat jiwa raga, membangun jiwa raga. Itu seharusnya. Dan itu membutuhkan ilmu. Membutuhkan ukuran. Nah, itu. Ya. Nah, kenapa? Dari. Kenapa? Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah. Ya. Tidak ada kaji orang seperti ini. Ya. Jadi semuanya itu ada dasar hukumnya. Dengan ilmu segala sesuatunya dicapai. Ya, dengan ilmu semuanya itu, ya, setiap urusan diselesaikan itu dengan ilmu. Nah, tentu ilmunya harus tepat. Ilmunya harus benar, tepat. Nah, kalau salah ilmunya tentu urusan tidak selesai. Nah, itu deh. Jadi harus dengan ilmu. Ya, kalau dengan dugaan itu tidak terjadi. Tidak akan terjadi itu kalau dengan dugaan. Ya, harus dengan ilmu. Nah, itu. Ya. Jadi Allah itu maha berkuasa, maha pandai, maha hebat. Ya. Allah itu maha. Karena dengan ilmu itu segala sesuatunya bisa dijalankan, dikerjakan, dicapai. Itu yang dikatakan maha besar, maha agung. Nah, Allah tidak bertubuh zat. Allah tidak bertubuh makhluk.
Nggak ada tubuhnya. Jadi yang besar, yang maha besar bukan tubuhnya. Yang maha agung bukan tubuhnya. Atau tapi perbuatannya. Atau ya, perbuatannya itu yang sangat tinggi, yang lurus, yang sangat teliti. Itu perbuatan hukum, ilmu. Itu yang maha besar. Yang maha hebat. Nah, itu. Ya. Kenapa? Nah, jadi kemampuan Allah bukan kemampuan dari tubuhnya. Tapi kemampuan dari ilmu. Ilmu itu yang mampu. Yang hebat, yang berkuasa. Ilmu itulah yang dijadikan dasar hukum. Penyebab terjadinya sesuatu. Ilmu itulah yang dikatakan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa. Itu disebut Allah. Allah yang berkuasa. Allah itu ilmu. Atau dikatakan kebenaran. Kebenaran proses. Tuh. Ya, jalan. Nah, itu deh. Menyembah Allah sama artinya tunduk patuh pada hukum. Ya, patuh pada aturan. Menenggelamkan diri ke dalam aturan yang sudah ditetapkan. Itu namanya menyembah. Nah, itu. Ya, jadi orang-orang beriman diperingatkan. Wahai orang beriman, kapan engkau sebenar-benarnya beriman kepadaku? Nah, kapan engkau sebenar-benarnya ingat kepadaku? Nah, yang kita ingat selama ini apa? Nah, itu. Ya. Kita ingat selama ini. Ingat Allah. Apa yang kita baca? Zikir. Allah Akbar, Subhanallah. Itu kalau kita ingat Allah. Benar. Padahal zikir itu untuk membawa kita pada tujuan. Kalau orang tarekat, zikir itu bisa membawanya. Atau jadi orang pintar, orang sakti. Ya. Zikir itu alat untuk membawanya, untuk mendapatkan kepandaian, keahlian. Itu bukan mengingat Allah itu. Itu beda. Itu berbeda itu. Ya. Ya. Kalau kita mengingat Allah, itu dihubung-hubungkan dengan zikir. Benar. Baca la ilaha illallah, baca alhamdulillah. Ya, Allah Akbar, itu. Benar. Ya. Padahal itu alat. Alat untuk membawa kita sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Seperti menjadi orang yang tenang. Itu. Kalau kita berzikir, zikir itu bisa membesarkan jiwa raga. Nah, bisa memelihara kita dari gangguan setan, macam-macam. Nah, itu, ya. Nah, itu jalan. Itu jalan itu. Nah, yang ingat Allah itu tentu ingat ilmunya. Ya, ingat Allah, ingat ilmunya. Ya, hukum sesuai akibat. Nah, itu deh. Ya. Ya, ingat Allah. Ya, itu mengingat ilmu.
Apabila engkau mengingat Allah, ingat aku, itu lebih besar manfaatnya. Nah, itu. Ya. Kalau kita mengingat Allah, ya, itu perbuatan kita, niat kita yang salah, itu ya kita terhindar dari niat yang salah, perbuatan yang sesat terhindar. Kenapa? Karena kita mengingat Allah, mengingat ilmunya, mengingat hukum sesuai akibatnya. Atau mengingat akibat yang akan kita tanggung. Itu sebabnya besar manfaatnya. Tetapi kalau zikir itu sudah masuk ke dalam amalan. Ya, kalau kita mengingat Allah, kita baca Allah Akbar, Subhanallah. La ilaha illallah, alhamdulillah. Itu sudah masuk ke dalam amalan. Atau zikir itu sudah masuk ke dalam amalan. Amalan itu bertujuan. Tujuan menjadi orang yang tenang. Orang yang selamat. Terhindar dari gangguan setan. Tujuan untuk mencapai kepandaian, keahlian. Itu tujuan daripada zikir. Diarahkan ke sana. Sudah masuk ke dalam amalan. Dari. Itu dia. Ingat Allah itu ingat ilmu. Ingat hukum sesuai akibat. Itu berhubungan dengan tata letak itu. Atau ada hubungannya dengan tata letak diri. Letakkanlah dirimu pada tempat yang tepat. Tentu diletakkan ke dalam ukuran, ke dalam ilmunya, ke dalam jalannya. Nah, ya, di dalam itu kita terpelihara, terlindungi, selamat. Nah, itu ada hubungannya itu. Ya. Nah, jadi ingat Allah itu berbeda dengan zikir. Kalau zikir itu sudah masuk ke dalam amalan. Nah, amalan itu ada tujuannya. Berbeda amalannya, berbeda tujuan. Berbeda amalan, berbeda buahnya. Setiap amalan tentu ada tujuannya. Nah, itu berbeda dengan mengingat Allah. Nah, ya, ingat Allah itu kan Allah itu terpatri di hati ya, di badan. Nah, ya. Itu dengan cara mengingat ilmu. Contohnya saja seperti pepatah pititi. Ya, pepatah pititi Minang. Kalau kita ucapkan, itu tertanam di badan. Ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Ucapkan itu, tertanam di badan. Nah, itu. Ya. Itu deh. Kalau kita bergerak, nah, ya, kalau kita bergerak, nah, itu ya tidak keluar dari tempat duduk kita. Ya, nah, itu, ya, contohnya saja seperti apa lagi, saudara? Ya, sama-sama mendaki, sama-sama menurun. Itu kan tertanam, maksudnya itu tertanam. Nah, itu ingat ilmu. Ya, sebelum hanyut, ya. Nah, kalau pepatah Minang, ya, sabalunani dipintehi. Ada. Ya. Itu menanamkan itu.
Begitu cara mengingat Allah seperti itu. Kalau zikir itu sudah masuk ke dalam amalan. Zikir itu sudah masuk ke dalam amalan. Berbeda dengan mengingat Allah. Itu beda itu. Nah, itu. Ya. Kalau kita mengingat Allah, nah, ya, tata letak diri kita makin lama makin tepat. Atau, saudara, semakin tepat tata letak diri kita, semakin selamat kita. Semakin lurus jalan kita. Ah. Tetapi kalau kita berzikir, zikir itu membawa kita kepada satu tujuan. Ya, itu sudah berbeda itu. Nah, itu. Nampak. Ya, seperti pepatah Putih Minang itu kan banyak. Ucapkanlah itu. Nah, maksud dari ucapan itu kan tertanam di badan. Ah, itu dah. Ya, maksud dari ucapan pepatah Putih itu kan tertanam di badan. Dari, ya, meluruskan jiwa raga kita, menegakkan, menyeimbangkan, mensejajarkan, atau sehingga jiwa raga kita itu pas, tepat. Ya, tata letaknya itu tepat, seimbang. Itu tujuan dari mengingat Allah. Besar manfaatnya itu. Tapi kalau zikir, itu sudah masuk ke dalam amalan. Nah, berbeda. Berbeda itu. Zikir itu kan mengagungkan. Ya, atau memuliakan. Ya. Nah, itu beda itu. Ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Suci. Allah Maha Hebat. Itu kan mengagungkan Allah. Bukan menanamkan. Kalau menanamkan seperti pepatah Putih Minang itu menanamkan. Nah, itu. Ya. Kalau zikir enggak, itu mengagungkan. Itu beda. Jadi ingat Allah lebih besar manfaatnya. Kalau zikir itu beda. Itu deh. Tentu bagi orang-orang yang mempelajari ini tentu paham. Orang-orang yang mempelajari ini tentu bisa dia memahami apa yang saya jelaskan ini. Orang-orang yang mempelajari tarekat, ilmu ketuhanan, tentu dia bisa mempelajari ini, melihat ini. Nah, kan nampak, itu berbeda itu. Itu sebabnya aku adalah aku itu dapatnya dengan apa? Aku adalah aku. Apakah itu bisa diperoleh dengan zikir? Ya. Berzikir kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allah la ilaha illallah. Apakah itu bisa dapat itu? Aku adalah aku. Aku adalah aku itu berhubungan dengan tata letak diri. Nah, itu. Untuk sampai ke sana, ya,
itu tidak bisa mengandalkan zikir. Tidak bisa. Aku adalah aku. Untuk sampai ke sana, kita mengandalkan zikir. Itu tidak bisa itu. Itu berhubungan dengan tata letak. Ya, tata letak diri. Itu. Kalau di Arab ini tidak ada ini. Benar. Ya. Nah, jadi pepatah petiti minang itu kalau diucapkan, maksud dari pepatah petiti itu tertanam di badan kita. Nah, itulah yang membawa kita kepada aku itu. Aku adalah aku. Ya, membawa kita kepada tata letak diri yang tepat. Itu yang menyelamatkan. Itu yang bermanfaat. Besar manfaatnya. Itu dia. Kenapa? Zikir itu bermanfaat. Tapi tujuannya apa? Itu mengagungkan, membesarkan Allah, memuji Allah tujuannya. Tetapi tidak membawa kita kepada aku adalah aku. Kenapa? Nah, cobalah Teresa pelajari. Nah, itu jelas itu, terang itu. Ya. Nah itu. Jadi saya berbicara tentu ya saya lepaskan lagi ya. Artinya tidak saya arahkan lagi. Kalau saya arahkan di pembicaraan saya tentu terganggu saya dalam berpikir. Terganggu. Tentu saya arahkan lagi. Tentu tidak saya arahkan. Artinya bebas. Lepas. Kalau diarahkan pembicaraan ini, pikiran saya terkekang. Itu akibatnya. Tetapi kalau tidak saya arahkan pembicaraan ini, pikiran saya lepas. Ya, apa saja terjangkau pikiran itu, pemikiran itu. Nah, itu dia. Ya. Kita mengharapkan umat muslim mendengar kaji ini. Tetapi kalau tidak ada, ya bagaimana lagi? Nah itu. Kita tentu menjalankan sesuai dengan batas kemampuan. Ya, tidak bisa pula dipaksakan ya. Kalau saya paksakan tentu akibatnya lain ini. Tentu saya kembalikan kepada Tuhan. Ya terserah bagaimana Tuhan saja lagi ya. Ada. Kalau Tuhan membuka jalan saya pasti turun. Ada. Bagaimana cara Tuhan membuka jalan saya itu saya tidak tahu, tidak mengerti. Ya kurang paham saya. Itu ilmunya tinggi, itu rahasia halus ilmu. Sulit saya memikirkannya kadang-kadang. Ada. Ya kan nampak. Nah,
Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, kita pikirkan. Bahwa segala sesuatu itu ada dasar hukumnya. Itu dicapai dengan ilmu. Nah, itu deh. Kalau tidak ada ilmunya, tidak akan terjadi. Tidak akan berbuah. Nah, itu. Tidak akan terjadi. Harus ada ilmunya. Ada ilmu bertani, ilmu berdagang, ilmu berperang, ilmu berburu, macam-macam. Ilmu membuat pakaian, segala macam. Kalau ada ilmunya, itulah yang membawa kita sampai kepada hasil buah. Nah, itu. Ya. Nah, tidak bisa pakai dugaan. Beribadah dengan dugaan tidak bisa. Itu harus dengan ilmu untuk menghasilkan buahnya. Nah, beramal dengan berilmu untuk menghasilkan buah. Nah, itu. Tetapi kalau kita beramal dengan memakai dugaan, nah, itu tidak menghasilkan buah. Nah, itu. Jadi ada hukum sebab akibatnya. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, dan kita pelajari, ya, sehingga menjadi jelas, ya, terang benderang. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.